warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Salma Diva Fitriani dengan NIM 1502 201515 dari kelas KM 4407. Pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang 11 skill literasi digital menurut Jenkins 2009. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada play. Play sendiri artinya itu bermain atau diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan. Menggunakan di sini tuh bukan hanya sekedar mengakses saja, tetapi kita juga mengeksplor media yang kita gunakan sehingga kita bisa terampil dan memberanikan diri untuk mengekspresikannya di media tersebut. Contohnya itu seperti kita mengeksplor Instagram, lalu memberanikan diri untuk mengekspresikan diri kita di explore Instagram. Yang kedua yaitu simulation. Simulation di sini yaitu kemampuan untuk mengamati, mencoba dan mensimulasikan sesuatu secara digital. Sehingga saat kita melakukan hal serupa, kita tidak kesalahan lagi. Contohnya saat kita bermain Cooking Mama di handphone. Karena saat kita bermain Cooking Mama, di sana terdapat resep-resep dan cara membuatnya. Sehingga ketika kita mensimulasikannya kembali, tidak kesalahan dalam mencobanya. Yang ketiga yaitu ada performance. Performance di sini itu kemampuan untuk bermain peran atau mengadopsi alternatif identitas. Tujuannya itu untuk improvisasi dan penjelajahan untuk mempelajari sesuatu. Salah satu contohnya yaitu ketika kita cosplay menjadi Captain America saat Halloween. Nah, ketika kita sudah memilih Captain America, berarti kan kita sudah harus menganalisis dan mencermati mengenai tokoh tersebut. Jadi itu merupakan contoh dari performance. Oke, yang selanjutnya itu yang keempat ada appropriation, yaitu kemampuan untuk menggabungkan beberapa konten ke dalam satu konten media. Contohnya itu yang seperti teman-teman ketahui ada namanya YouTube Rewind 2018 yang berjudul Everyone Controls Rewind. Itu merupakan salah satu contoh dari appropriation. Yang kelima yaitu ada multitasking. Multitasking ini mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu, yaitu kemampuan untuk melakukan hal yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Contohnya itu seperti membuat notulensi saat rapat. Karena di sana membutuhkan dua fokus. Yang pertama mendengarkan para pembicara berbicara, dan yang satu lagi kita fokus untuk menulis atau mencatat hasil rapat. Yang selanjutnya yang keenam yaitu ada distributed cognition. Di sini artinya itu kemampuan berinteraksi dengan media atau informasi yang kita dapat. Fungsinya itu untuk memperluas kemampuan kita berpikir. Contohnya seperti yang hangat-hangatnya yaitu ada berita dari Gaga Muhammad. Nah, kita itu bisa menganalisis beritanya serta mendiskusikannya dengan teman-teman kita. Itu termasuk dari contoh yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Salma Diva Fitriani dengan NIM 1502 201515 dari kelas KM 4407. Pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang 11 skill literasi digital menurut Jenkins 2009. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu ada play. Play sendiri artinya itu bermain atau diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan. Menggunakan di sini tuh bukan hanya sekedar mengakses saja, tetapi kita juga mengeksplor media yang kita gunakan sehingga kita bisa terampil dan memberanikan diri untuk mengekspresikannya di media tersebut. Contohnya itu seperti kita mengeksplor Instagram, lalu memberanikan diri untuk mengekspresikan diri kita di explore Instagram. Yang kedua yaitu simulation. Simulation di sini yaitu kemampuan untuk mengamati, mencoba dan mensimulasikan sesuatu secara digital. Sehingga saat kita melakukan hal serupa, kita tidak kesalahan lagi. Contohnya saat kita bermain Cooking Mama di handphone. Karena saat kita bermain Cooking Mama, di sana terdapat resep-resep dan cara membuatnya. Sehingga ketika kita mensimulasikannya kembali, tidak kesalahan dalam mencobanya. Yang ketiga yaitu ada performance. Performance di sini itu kemampuan untuk bermain peran atau mengadopsi alternatif identitas. Tujuannya itu untuk improvisasi dan penjelajahan untuk mempelajari sesuatu. Salah satu contohnya yaitu ketika kita cosplay menjadi Captain America saat Halloween. Nah, ketika kita sudah memilih Captain America, berarti kan kita sudah harus menganalisis dan mencermati mengenai tokoh tersebut. Yang ketujuh yaitu ada collective intelligence. Di sini kemampuan untuk menyatukan pengetahuan dan membandingkan pendapat dengan orang lain untuk tujuan bersama. Contohnya itu ya seperti kita bermusyawarah aja bersama orang lain. Kita kan pasti untuk menentukan satu tujuan, kita harus mengadakan musyawarah dan menerima pendapat orang lain.
Yang kedelapan yaitu ada yang namanya judgment. Di sini tuh judgment sendiri artinya itu kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas dari sumber-sumber yang tersedia. Contohnya itu ketika kita menerima berita atau kita menerima informasi, kita tidak langsung menyimpulkan isi berita tersebut, melainkan kita harus mencari dulu headline-headline yang ada di berita tersebut sehingga kita tidak melebih-lebihkan atau tidak termakan oleh berita. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ada namanya transmediate navigation. Di sini tuh dimana kita memiliki kemampuan untuk mengikuti alur cerita dan informasi yang beredar dari berbagai sumber. Contohnya itu seperti platform pembelajaran yang sering kita gunakan yaitu LMS, dimana di sana kita itu dituntut untuk mahir membaca, menulis, dan melalui berbagai sumber untuk mengetahui beberapa informasi dari mata kuliah kita. Seperti ada gambar, teks, suara, maupun simulasi. Yang ke-10 yaitu ada namanya networking. Networking di sini tuh artinya kemampuan mencari, mempersatukan, dan menyebarkan informasi. Salah satu contohnya itu misalkan di Instagram itu ada akun informasi tentang COVID. Nah, di sana banyak sekali kolaborasi dari para ahli atau para sumber dari kesehatan itu menyuarakan isi seputar COVID-19. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke yang terakhir yaitu yang ke-11 ada negotiation. Di sini negotiation artinya kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam komunitas yang beragam, menghormati berbagai perspektif, dan memahami serta mengikuti norma yang ada di setiap komunitas. Contohnya saat saya masuk ke dalam ruang diskusi yang ada di Clubhouse, di mana dalam ruang diskusi itu banyak sekali perspektif dan saya harus menghormati berbagai perspektif orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Baik teman-teman, itu dia sedikit penjelasan dari saya tentang 11 skill literasi digital menurut Jenkins 2009. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.